Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini.
Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, yang Maha Agung. Kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu dan kami percaya ketika kami ada di dalam saat teduh, Bapa berkenan hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada saat ini, dalam keadaan apapun kami. Kami percaya ketika kami merindukan akan kebenaran firman-Mu, Bapa akan melawat kami dan berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Kuduskanlah setiap keberadaan hidup kami, ya Allah Bapa di sorga. Dalam seluruh keberadaan hidup kami yang tidak patut, yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, kami mohon pengampunan Bapa. Kami mohon pengudusan Bapa atas segenap keberadaan hidup kami yang salah. Lalu ketika kami berada di hadapan Bapa, kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi kami semua, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami dapat mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Bapa yang Maha Kudus, hamba-Mu hanyalah alat yang tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan memberikan hamba hikmat, pengertian. Roh Kudus Tuhan menaruh setiap perkataan dalam lidah bibir mulut hamba untuk disampaikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Lalu ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu, agar kehidupan kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus tetap menyadari bahwa perjuangan yang terberat di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita harus berjuang untuk mematikan setiap hasrat, gairah, atau keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Sebab semua hasrat, gairah, keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga itu adalah merupakan keinginan-keinginan daging yang selalu merangsang kita, supaya kita hidup menuruti setiap keinginan-keinginan daging itu sendiri. Sebab ketika kita hidup menuruti keinginan daging, kita akan mengambil keputusan, kita akan bertindak, ya, berdasarkan pikiran-pikiran kedagingan itu, saudaraku. Dan ini merupakan kodrat dosa yang sudah terlanjur melekat di dalam kehidupan manusia, saudaraku. Nah, sebagai orang percaya, kita harus berjuang untuk memerangi keinginan-keinginan diri, hasrat dan gairah kita terhadap segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari bahwa kita dipanggil untuk memiliki kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna ini adalah kehidupan yang dimiliki oleh manusia ketika Allah merancang dan menciptakan manusia. Pada mulanya, saudaraku, sebab manusia diciptakan segambar dengan Allah, tetapi pada akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Dan hal itulah yang membuat manusia pada akhirnya sudah tidak lagi memiliki gambar diri yang sempurna seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, gambar diri seperti yang Allah ciptakan semula. Tetapi oleh kasih karunia Allah memberikan kepada kita semua jalan pendamaian, di mana di dalam Kristus
kita kembali diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Di dalam Kristus kita kembali dipandang benar di hadapan Bapa. Tetapi tentu keadaan kita belum benar-benar benar seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Sebab apa? Kodrat dosa itu sudah terlanjur menempel di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Itulah yang membuat seringkali tindakan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, saudaraku. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur hidup menuruti keinginan daging. Dan keinginan daging ini seperti yang firman Tuhan katakan, tidak mungkin berkenan kepada Allah, saudaraku. Jadi kalau kita masih mau tetap hidup di dalam keinginan daging, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang hampa, atau kehidupan yang tidak bernilai, kehidupan yang tidak berarti. Sebab kalau kita masih tetap hidup di dalam keinginan-keinginan daging, kita tidak akan pernah bisa mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Artinya kita tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan secara nyata. Hadirat Tuhan itu sama dengan mengalami kehadiran Tuhan, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari akan hal ini. Kenapa saya katakan bahwa orang yang masih hidup di dalam keinginan daging tidak akan pernah bisa mengalami hadirat Tuhan secara nyata, atau tidak akan mengalami kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan. Tidak mengalami kehadiran Tuhan ini artinya tidak akan pernah bisa merasakan lawatan Tuhan secara real di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kalau kita masih tetap hidup menuruti hawa nafsu diri, hasrat hati yang dipenuhi dengan keinginan daging, maka hal itu sama dengan perseteruan terhadap Allah. Kalau kita membaca lagi Roma pasal yang ke-8, lalu kita melihat ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan begini, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, firman Tuhan ini sudah sangat jelas sekali. Tidak perlu diartikan yang macam-macam lagi. Jadi kalau kita memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, lalu kita masih menemukan bahwa di dalam setiap tindakan, gerak, pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, apapun yang kita lakukan, kalau hal itu masih menuruti keinginan diri, hasrat hati, hawa nafsu diri yang dipenuhi dengan berbagai keinginan daging, maka jelas sekali bahwa kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Saudaraku, jadi kalau kita mau memeriksa kehidupan kita secara jujur, artinya kalau kita mau menggelar perkara hidup kita, lalu kita memeriksa keadaan hidup kita, dan ternyata kita masih hidup penuh dengan kodrat dosa, artinya hidup di dalam keinginan-keinginan daging, maka sebenarnya kita sudah tahu, ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kehidupan kita saat ini ada di dalam bahaya. Dan ingat baik saudaraku, bahayanya bukan bahaya saat ini saja, tetapi yang terutama itu adalah kehidupan kita ada dalam bahaya di kekekalan. Jadi saat ini kita tidak boleh merasa aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, ya. Semuanya baik-baik saja, lalu kita terus membiarkan diri kita hidup menuruti hasrat hati, keinginan-keinginan diri yang semuanya itu merupakan keinginan daging. Tadi firman Tuhan katakan bahwa semua keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah. Kenapa kita tidak mau menyadari ini, saudaraku? Itulah sebabnya firman Tuhan sudah menasihati kita supaya kita jangan mengasihi dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya, saudaraku. Kalau kita hidup bergaul dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, mengasihi dunia ini, kita tidak akan mungkin mengasihi Tuhan secara benar. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15, firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara perhatikan itu. Yang perlu kita mengerti di sini secara benar bahwa keinginan daging itu tidak selamanya menunjuk kepada suatu gairah atau hasrat atau keinginan-keinginan saja, tetapi juga menunjuk kepada setiap tindakan hidup, tindakan yang berasal dari dorongan, kebutuhan daging atau kebutuhan jasmani dan segala hawa nafsunya. Itu juga merupakan keinginan daging, saudaraku. Itu juga merupakan kodrat dosa yang masih menempel pada kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan semuanya itu, saudaraku. Kalau kita tetap hidup menuruti kodrat dosa yang sudah selama ini menguasai hati dan pikiran kita, maka kita tidak akan pernah bisa memiliki pikiran perasaan Allah. Kita tidak akan pernah bisa hidup sepikiran, seperasaan dengan Allah. Padahal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di sepanjang umur hidup kita, kita harus berjuang untuk setiap hari apapun yang kita lakukan, tindakan hidup kita, sikap, perkataan, perbuatan kita, itu semua harus sepikiran, seperasaan dengan Allah. Dan kalau kita tetap hidup menuruti kodrat dosa, keinginan-keinginan diri, dengan segala hawa nafsunya, hidup menurut daging, maka kita tidak akan bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kita harus menyadari akan hal ini. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya kalau kita tidak memberi hidup kita, memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka sudah jelas kita bukan anak Allah. Jadi percuma kita mengaku anak Allah karena kita merasa kita ini orang Kristen, kita ini anak Allah. Tetapi kalau kita tidak memberi hidup kita, hidup di dalam pimpinan Roh Allah, itu telah menunjukkan bahwa kita bukan anak Allah. Kalau bukan anak Allah, itu berarti anak iblis. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia dikuasai oleh kekuatan kuasa kegelapan, dikuasai oleh iblis. Tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus kita ditebus. Atau dengan kata lain seperti yang firman Tuhan katakan, kita kembali dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita kembali direbut dari tangan kuasa kegelapan supaya kita bisa dikembalikan kepada Allah. Kita dikembalikan menjadi anak-anak Allah. Tetapi karena sudah sekian lama kita hidup di dalam kodrat dosa, maka kita harus berjuang untuk mematikan setiap keinginan-keinginan diri, setiap hawa nafsu diri, hasrat hati, ya, yang dikuasai oleh keinginan daging itu harus kita matikan di dalam kehidupan kita. Itu sudah tidak boleh lagi berkuasa atas kehidupan kita. Karena kalau kita membiarkan kodrat dosa yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, hawa nafsu diri itu menguasai kehidupan kita tetap menjadi kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah, sekalipun kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Kristus. Sekalipun kita telah menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kalau kita tetap tinggal di dalam kodrat dosa, kita tidak mau berjuang untuk melepaskan diri daripada cengkraman kehidupan yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, maka kehidupan kita tidak berkenan, saudaraku. Kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah akan menggiring kita ke dalam kebinasaan yang kekal. Itulah kenapa firman Tuhan ingatkan kita. Kalau kita melihat kembali Roma pasal 8, tetapi mari kita baca ayatnya yang ke-13. Dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini jelas sekali, saudaraku. Kalau kita tetap hidup dalam keinginan-keinginan daging, kita tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus. Ini kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa kita bantah.
Karena firman itu ya dan amin, pasti tergenapi. Jadi mari, ketika kita masih memiliki kesempatan hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk mengalahkan setiap hasrat hati, keinginan diri, hawa nafsu diri yang dipenuhi dengan semua keinginan daging itu. Kita harus memberi diri kita. Artinya kita harus rela menyerahkan segenap hidup kita di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran dalam setiap hari-hari hidup kita, saudaraku. Orang percaya yang tidak mau menyerahkan segenap hidupnya sepenuhnya kepada Allah, saya mau katakan dengan tegas, ia tidak akan bisa diselamatkan di dalam Kristus. Sekali lagi, orang percaya yang tidak mau menyerahkan segenap hidupnya kepada Allah, maka maaf, ia tidak akan pernah bisa diselamatkan di dalam Kristus. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang sudah kita dengar ini, seharusnya kita mengerti bahwa hidup sebagai orang percaya itu memiliki konsekuensi yang tinggi. Konsekuensi hidup sebagai orang percaya itu adalah kita sudah tidak boleh lagi memiliki keinginan terhadap apapun yang ada di dunia ini. Artinya kalau kita hidup sebagai orang percaya, mari kita matikan setiap keinginan diri kita. Kita jangan lagi mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya. Keinginan-keinginan seperti ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Jadi hidup sebagai orang percaya sebenarnya kita sudah tidak punya keinginan lagi terhadap dunia ini dengan segala kesenangannya. Keinginan kita itu hanya satu, Tuhan dan kerajaannya. Itulah kenapa seringkali saya selalu katakan kepada kita semua, sebagai orang percaya kita harus berani menjadikan Tuhan itu satu-satunya kesenangan hidup kita. Kita harus berani menjadikan Tuhan itu satu-satunya kebahagiaan hidup kita, kesukaan hidup kita. Dan kita tidak punya keinginan yang lain terhadap dunia ini dengan segala kesenangannya. Apapun bentuknya, sekali lagi, apapun bentuknya, ketika kita menyadari kita ini orang percaya yang telah diselamatkan di dalam Kristus, yang telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, kewajiban kita satu, harga yang harus kita bayar itu satu, yaitu mematikan setiap keinginan diri kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apakah kita tidak boleh punya keinginan? Kita masih boleh punya keinginan, tetapi keinginan kita itu harus sesuai dengan keinginan Tuhan terhadap kehidupan kita. Artinya kita hidup mengikuti keinginan Tuhan, bukan hidup mengikuti keinginan diri kita. Orang percaya yang mau hidup mengikuti semua keinginan Tuhan sama dengan orang yang mau hidup hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Sebab keinginan Tuhan terhadap kita itu hanya satu. Kita boleh kembali menjadi pribadi seperti yang Allah rancangkan semula di dalam kehidupan manusia yang Ia ciptakan, segambar dengan Allah, sepikiran, seperasaan dengan Allah. Itulah sebabnya ketika kita berada di dalam Kristus, panggilan kita itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jangan menutup mata terhadap panggilan kita sebagai orang percaya. Kita tidak dipanggil untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Saudara ingat baik, orang percaya yang masih mau menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka pada akhirnya di kekekalan nanti, ia tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan kekal yang disediakan oleh Allah Bapa kepada anak-anaknya yang hidup takut akan Dia ketika masih hidup di dunia ini. Jadi ketika kita masih ada di dunia ini, kita itu diperhadapkan kepada dua pilihan hidup, saudaraku. Apakah kita mau memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya ketika kita masih hidup saat ini, atau kita memilih untuk menikmati kehidupan kekal, kebahagiaan kekal yang tidak pernah berkesudahan? Ingat,
Orang yang memilih menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya saat ini, masa kebahagiaan hidupnya hanya berlangsung 70 tahun sampai 80 tahun. Ingat itu, masa kebahagiaannya, kenikmatan hidup dunia itu hanya bisa berlangsung 70 sampai 80 tahun. Tetapi setelah itu akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal, ke dalam penderitaan kekal yang tidak pernah berujung, saudaraku. Tetapi sebaliknya bagi orang percaya yang mau mengambil keputusan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, hidup takut akan Tuhan saat ini, lalu mematikan setiap perbuatan-perbuatan daging dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka di balik kematian nanti, orang-orang seperti ini akan menikmati kebahagiaan kekal yang tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua supaya kita tidak lagi hidup di dalam kodrat dosa, tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita mau mengambil keputusan untuk mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, yaitu hidup di dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran Allah sampai waktu Tuhan tiba bagi kita dan Allah Bapa di sorga menemukan kita berkenan di hadapannya, sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah yang sah di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di surga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.